Hari ini saya akan bercerita tentang legenda Rowo Pening. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Semarang, pengarang Triwahyuni dan kawan-kawan. Dahulu kala di desa Ngasem hiduplah seorang perempuan yang bernama Endang Sawitri. Dia dikenal sebagai seorang janda. Suatu ketika di desa Ngasem ribut karena melihat Endang Sawitri melahirkan. Namun yang dilahirkan bukanlah bayi, melainkan seekor ular naga. Meskipun hatinya remuk redam, Endang Sawitri menimang anaknya yang diberi nama Barong Klinting. Waktu terus berjalan, Barong Klinting yang sudah menginjak masa remaja bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah saya mempunyai anak? Siapa ayahku?" "Ayahmu bernama Ki Hajar Salukantoro. Saat ini ayahmu sedang bertapa di gua yang terletak di lereng Gunung Telomoyo." "Lalu, kenapa ayah meninggalkan ibu bertapa?" "Ayahmu meninggalkan ibu bertapa untuk melepaskan ibu dari kutukan, nak. Jadi pergilah mencari ayahmu." Dengan hati yang sedih, Barong Klinting berangkat meninggalkan ibunya menuju pertapaan Ki Hajar Salukantoro. "Permisi, apakah benar ini tempat kedatangan Ki Hajar Salukantoro? Saya kesini untuk mencari anak saya. Ibu dari kunjungan ini sebagai bukti peninggalan ayah." "Iya, benar, akulah Ki Hajar Salukantoro. Jika kau memang benar anakku, bertapalah kau dengan cara melingkarkan tubuhmu di lereng Gunung Telomoyo ini." Suatu hari, penduduk desa Patok untuk mengadakan sedekah bumi mencari daging binatang. "Ho ho ho, akhirnya kita mendapatkan daging santapan itu." Mereka memotong-motong daging santapan itu, dan ternyata daging santapan itu adalah tubuh seekor ular naga. Singkat cerita, sedekah bumi pun digelar. Di tengah-tengah acara pesta, datang seorang anak yang ternyata jelmaan Barong Klinting. Anak itu meminta makanan, namun penduduk desa malah mengusirnya. Anak itu pergi meninggalkan pesta. Akhirnya dia sampai di sebuah gubuk yang ternyata rumah Nyai Ratu. "Siapa namamu, nak? Di mana ayah dan ibumu? Kalau begitu, tinggallah di sini menemani nenek." "Namaku Barong Klinting, Nek. Aku tidak tahu di mana ayah dan ibuku. Terima kasih, tapi aku pergi saja. Jika nanti nenek mendengar suara kentongan, naiklah ke atas susuk itu. Nenek akan selamat." Sesaat kemudian, anak itu kembali ke keramaian pesta. Dia mengadakan sayembara. "Hei kalian semua, ayo lihat siapa yang bisa mencabut lidi ini. Kalian orang sombong yang tidak bertenaga." Satu persatu penduduk desa mulai mencabut lidi. Namun lidi itu semakin kuat tertancap. Hanya